Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita mau memulai true prayer kita. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, sepanjang hari Kau sudah sertai kami. Dan tiba saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar ketika pujian penyembahan kami percaya ada kuasa pujian penyembahan. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, surga terbuka, ada berkat bagi orang yang selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Berharap pada kekuatanku Tuhan. Ku berserah penuh. Katakan Kaulah. Yes Tuhan. Hidupku gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari dari awal kita angkat pujian ini dalam sesak. Dalam sesak kami mencari wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu Bapa. Yes, tak lagi berharap pada kekuatan kami Tuhan. Berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Oh, sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sembah Dia. Terima kasih Bapa. Kaulah sandaran hidupku. Katakan gunung batu, Kau perlindungan kami Tuhan. Oh, sampai akhir ku nyatakan. Terima kasih Bapak. Gunung batuku dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, oh sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus,
hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan penuh kepadamu, biar manis, biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Bapa. Nyanyian pujian, biar nyanyian pujian penyembahan kami berkenan bagi Tuhan, biar hidup kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Kepadamu, oh, biar manis, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Oh Yesus, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku karenamu. Haleluya. Oh, mari sembah Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga timu Bapa. Katakan biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari sembah. Oh, biarkan kami menyembah. Sari jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku, hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar
Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami mau muji menyembah Tuhan ada kuasa di balik pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Sampaikanlah kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami berbicaralah. Karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Yesus, Kau berarti bagi kami. Kami tidak mau lagi beraga seperti juru selamat yang bisa menyelamatkan diri kami, yang bisa menyembuhkan kami, yang bisa menyucikan kami dari dosa. Tetapi kami menjadi seperti orang pemungut cukai yang dalam kerendahan hatinya, dalam kerendahannya dia berkata, dalam titik kerendahnya dia berkata bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan ia tidak berani untuk menengadah ke langit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom. Apa kabar kita pada hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan berlimpah. Amin. Itu akan terjadi. Kita membuka dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Gambaran orang Farisi dan pemungut cukai yang tadi kita baca. Yang satu dengan kesombongan ia berkata, itu di ayat 13 ayat 11 sampai 12, orang itu ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang itu. Nah, ini adalah gambarannya di mana kesombongannya yang berkata bukan pencuri, bukan pezina, bukan orang zalim, dan juga bukan perampok. Nah, kita melihat bahwa orang ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita berkata bahwa orang ini adalah orang yang pura-pura? Kenapa pura-pura? Orang ini melakukannya karena hukum Taurat. Kita baca, orang yang berpura-pura baik pada akhirnya akan jatuh karena kejahatannya. Tetapi orang yang tulus akan dipuji banyak orang karena ketulusannya. Orang yang pura-pura baik akan dijatuh karena kejahatannya, tetapi orang yang berbuat baik dengan tulus akan dipuji banyak orang karena ketulusan. Next. Orang ini juga bukan hanya orang yang berbuat baik karena hukum Taurat, tetapi juga sombong dengan perbuatan baiknya. Kenapa sombong dengan perbuatan baiknya? Nih, doa orang Farisi ini kita bisa baca ayat 11 sampai ayat 12 yang tadi, yang bukan pezina, bukan pencuri, bukan perampok, bukan peminum, bukan mabuk-mabukan, nggak pernah berpuasa berapa kali itu? Berpuasa 2 kali seminggu, dan dia memberikan 1/10. Ini adalah persepuluhan. Dia memberikan persepuluhan. Tetapi doa pemungut cukai di ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, ini yang unik respon Tuhan di ayat 14. Aku berkata kepadamu,
meninggikan diri, akan ditinggikan. ia akan ditinggikan. Ketika kesombongan membutakan mata kita, kita akan seperti kacang lupa kulit. Tahu ya istilah itu? Kacang lupa kulit, yang artinya dia melupakan sebetulnya dia itu siapa, dan tanpa orang yang pernah membantunya, ia akan seperti apa. Orang itu tidak menyadari apa yang orang lain lakukan. Nah, ini apa? Ini apa? Air. Air biasa. Ini apa? Gula. Sugar. Ya, toh? Apa yang terjadi? Larut. Ini adalah gambaran kita yang sudah ada di dalam Kristus, tetapi masih saja orang yang merasa bahwa itu belum larut di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia masih hidup dengan cara hukum Taurat. Tahu hukum Taurat, perbuatan baik yang membenarkan, perbuatan jahat yang memberi kutukan. Ketika engkau masih berlagak menjadi juru selamat atas dirimu sendiri, Tuhan tidak akan menolongmu karena kesombongan. Ada sebuah kesaksian dari Pastor Agung gitu ya kan. Dia beberapa hari yang lalu sudah seperti up hands gitu, mengangkat tangan berpasrah gitu kan, karena dia sudah melakukan apa tentang kalau sekarang itu ada perizinan, dia sudah ngomong dan ada ada asistennya yang membantu gitu ya kan, dia urus ini, tetapi Tuhan berkat dia pada akhirnya beliau ini berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah menyerah, saya sudah angkat tangan, dan ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan berkata kepadanya, kalau kamu berserah, aku akan menolongmu. Tetapi kalau kamu masih kamu masih bisa melakukannya, masih sanggup, aku tidak akan menolongmu. Kenapa? Karena ketika dia merasa menjadi juru selamat, kesombongan membutakan matanya, dan Tuhan tidak menolong. Jangan pernah berlagak jadi juru selamat, baca yang ini. Tetapi ketika engkau datang dengan kelemahan, ia Tuhan yang kuat dan ia sanggup menolong hidupnya. Amin. Next, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sudah sering dibahas apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran.
Tuhan, jangan berkata seperti buruk sama. Datanglah dengan kerendahan hatimu, karena barang siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dia Tuhan yang bilang OTW, dan dia Tuhan juga yang sanggup menggenapi kata OTW itu. Dia Tuhan yang sanggup berjanji dan dia juga sanggup menggenapi dalam hidupmu. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan sudah engkau terima. Tinggal engkau mengutip semuanya, mengambil dari pohon itu, pohon kasih karunia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Siapa pengharapan kita? Pengharapanku selalu ada di dalam. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Genggamanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.